berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Di langit dipimpinnya, Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Badan Pelayanan Kerohanian bersama dengan Pendeta Universitas Kristen Maranatha akan menemani dalam Maranatha Family Fellowship pada saat ini. Bersyukur untuk Maranatha Family Fellowship yang dapat menjadi media persekutuan kita semua di Universitas Kristen Maranatha. Tema kita pada hari ini dibenarkan karena iman. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Universitas Kristen Maranatha, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH dan Bapak Pendeta Hariman Andre Patianakota MTH. Dan sebelumnya kita akan sama-sama mengawali ibadah pada hari ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa yang Maha Pengasih,
Di kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti Maranatha Family Fellowship. Kami rindu untuk terus bersekutu, kami rindu untuk senantiasa terus mendengarkan suara Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan memimpin Maranatha Family Fellowship dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami menyerahkan ibadah kami, dan kiranya kami juga senantiasa bersuka cita di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang diambil dari nyanyian Kidung Baru nomor yang ketiga, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga telah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ibadah kita secara online, namun kita bersyukur masih bisa bersama-sama menyelenggarakan ibadah. Dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, dan kita akan merenungkan kembali kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Kita manusia yang berdosa, sudah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus.
Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bait yang pertama akan dinyanyikan solo sambil kita bersama merenung, dan bait yang kedua serta ketiga akan kita nyanyikan bersama. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku heran Allah mau memberi. Dan aku yakin kan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, yang mengasihi kami dengan cinta yang tak pernah terputus. Oleh karena iman kepada Kristus, Engkau mengaruniakan pengharapan dan keselamatan. Di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menyediakan waktu yang khusus, mendengarkan, menyimak, dan memahami firman Tuhan dengan hati yang suci. Kuduskanlah hati kami dari segala hawa nafsu dan kecenderungan dunia, supaya firman Tuhan boleh tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Bapa yang Maha Baik, kami siap menerima firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, di bawah perikop, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi yang belajar untuk setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Nah, para kekasih dan sahabat, di mana saja Anda berada, hari ini kita bertemu lagi dalam Maranatha Family Fellowship bersama saya, Pendeta Hariman Patiana Kota, dan di samping saya rekan Pendeta
yang sama-sama melayani juga di UK Maranatha sebagai pendeta universitas, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Hari ini kita sama-sama diajak untuk merenungkan satu tema yang terbilang klasik. Karena sudah sering, sudah lama kita mendengarkannya. Yakni dibenarkan karena iman. Tapi selayaknya barang klasik. Yang klasik itu kan antik ya. Dia selalu menarik. Dia selalu hangat, selalu relevan untuk diperbincangkan. Terlebih di masa-masa krisis yang sedang kita alami saat ini. Iman tidak sekedar asal percaya, tetapi rahmat yang mengubahkan. Dan kita sama-sama mau belajar dari pengalaman seorang Abraham. Ya, seorang Abraham. Siapakah yang tidak mengenal Abraham, baik dari kalangan kekristenan, Yudaisme, bahkan juga dari kalangan Islam atau teman-teman Muslim. Bahkan iman monoteistik seringkali dikaitkan dengan iman Abraham. Nah, saudara-saudara, dan menarik dalam bacaan kita Roma pasal 4 tadi, dikaitkan bahwa narasi Roma 4 ayat 1-12 dikaitkan dengan tokoh Abraham. Dan Abraham ini disebutkan mempunyai satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dibenarkan karena imannya. Jadi Abraham ini dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatan, atau mungkin lebih tepat bukan karena amal, atau karena dia membuat pahala. Nah, karena itu kita mencoba bersama-sama dengan Pendeta Hariman bercakap-cakap tentang apa itu dibenarkan oleh karena iman. Ya mungkin dalam konteks ini kita mencoba menggali lebih mendalam, seraya melihat yang mendalam itu sesuatu yang relevan di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang sementara dapat saya lihat, Pak Pendeta Hariman. Menarik para sahabat sekalian, sebagaimana yang sudah disinggung oleh Pendeta Yohanes tadi, bahwa kalau seseorang dibenarkan karena iman, itu bukan berarti perbuatan baiknya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Orang sering salah tangkap bahwa kalau sudah beriman, sudah cukup. Sudah cukup dalam pengertian, tidak perlu lagi kita berbuat baik. Itu satu ekstrim tertentu. Ekstrim yang lain bilang, enggak penting iman, tetapi perbuatan. Hari ini kita belajar untuk melihat bahwa kita tidak boleh terjebak dalam satu ekstrim tertentu. Bahwa betul ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia ingin menegaskan bahwa keselamatan seorang Abraham tidak ditentukan oleh perbuatan, dan karena itu tidak ada dasar bagi seseorang bermegah. Tidak ada dasar untuk seseorang menjadi sombong. Bahwa karena perbuatan baiknya lalu dia ini diselamatkan. Tapi keselamatan itu karena iman yang dianugerahkan. Dan kita berbuat baik bukan supaya, kurang lebih begitu ya Pak Yo ya. Bukan supaya kita diselamatkan. Kita berbuat baik justru karena kita sudah diselamatkan. Dan kita bisa juga melihat bagaimana perjalanan seorang Abraham yang mau meninggalkan
kampung halamannya, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan keluarga orang tua untuk pergi ke negeri yang dia sendiri nggak tahu. Gimana itu Pak Yohanes? Jadi sangat menarik bahwa setiap kita cenderungnya adalah memperkuat zona nyaman kita, begitu. Tapi menarik bahwa dalam tokoh Abraham kita menjumpai sosok pribadi yang bersedia meninggalkan zona nyamannya karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi dalam sikap percaya itu ada satu anugerah yang membuat orang itu berani melakukan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi apakah iman itu merupakan sesuatu yang sekadar tidak pasti? Begitu. Dan saya kira ada baiknya kita mencoba mempelajari makna iman itu sendiri. Begitu. Dan kebetulan kalau kita lihat Abraham sebagai orang yang nanti menjadi bapak leluhur Israel, dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu menggunakan teks Ibrani, maka kata iman yang dipakai adalah kata emunah. Dan emunah itu mempunyai dua arti, yang di dalam bahasa Inggris itu adalah faith dan faithful. Faith itu iman, kalau faith ditambah full menjadi setia. Maka di dalam kata emunah, faith dan faithful itu merupakan dua elemen yang menjadi satu. Antara iman dan kesetiaan gitu. Jadi orang hanya disebut beriman kalau dia setia kepada Allah. Dan kita tidak bisa membayangkan kalau orang ini tidak setia kepada Allah, maka pastilah orang ini tidak beriman. Nah sekarang menarik dari apa yang dikatakan oleh pendeta Hariman bahwa bagaimana faith dan faithful, iman dan kesetiaan itu tidak jatuh di dalam bentuk yang ekstrim tadi. Yang penting adalah beriman, lalu dia tidak mau melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Atau yang penting, saya kan sudah melakukan perbuatan yang benar, kebajikan. Nah, iman itu tidak terlalu penting, itu kan dua ekstrim. Nah, dua ekstrim ini sebenarnya sangat tepat dijangkarkan di dalam kata emunah, yang tadi mengandung faith dan faithful, iman dan kesetiaan. Jadi iman itu merupakan sesuatu yang dimana orang ini merendahkan diri, ya, to surrender, merendahkan diri, tetapi juga adalah seorang yang setia. Nah kalau setia tadi kan berkaitan dengan berbagai perbuatan kebajikan. Jadi kebajikan ini lahir dari relasi yang yang sangat personal dan konkret dengan Tuhan. Jadi itu yang saya lihat Pendeta Hariman. Lah, luar biasa ya. Dari apa yang diutarakan oleh Pendeta Yohanes tadi, kita melihat bahwa seorang pribadi yang bernama Abraham, dia mengimani Allah, ya. Dia menyerahkan dirinya secara total dalam relasi yang personal dengan Allah itu, dan kemudian itu yang membuat dia berani melangkah, meninggalkan zona nyaman, tapi sekaligus dia menghidupi iman itu dalam kesetiaan. Ya. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang ia kehendaki. Dan di sanalah dia berupaya keras untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kebenaran yang dia terima sendiri dari Allah. Dan itu kadang membuat dia merasa tidak nyaman, dia harus pergi, dia harus keluar, meninggalkan satu zona yang selama ini mungkin membuat dia itu nyaman, tapi dia mau meninggalkan semua itu. Dia lalu mau pergi untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia melangkah dalam ketidakpastian, tapi dalam ketidakpastian itu pasti dia merasakan kasih dan kesetiaan Allah yang menyertai dia. Ya. Kurang lebih begitu ya Pak Yoyo? Benar Pendeta Hariman. Jadi iman itu kalau saya tangkap
dari apa yang telah dikemukakan oleh Pendeta Hariman, yaitu adalah iman itu bukan sekedar suatu pengetahuan. Jadi Abraham itu pasti dia punya pengetahuan, tetapi utamanya iman itu merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam pengalaman. Jadi iman itu merupakan sesuatu yang dihidupi di dalam pengalaman. Dan kita tahu bahwa kalau namanya pengalaman, ya experience, itu senantiasa tidak pernah lepas dari peristiwa. Nah, peristiwa itu kan merupakan sesuatu yang konkret, ya, seperti Abraham tadi yang tadinya tinggal di Urs Kasdim, ya, Tuhan menyuruh untuk meninggalkan rumah ayahnya, ya. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya, dia itu kan punya hak untuk menjadi pengganti dari ayahnya, mungkin seperti kepala suku begitu, tapi dia tinggalkan dan pergi ke tempat yang tidak dia kehendaki, yang yang belum tentu dia ketahui. Tapi itu bukan hanya di sana, tetapi juga Abraham nanti dibuktikan dalam diuji. Dia disebut bapak orang, ya, orang banyak, disebutkan Abraham, bapak orang banyak. Tadi namanya Abram, bapak yang luhur, bapak yang mulia. Lalu diberi predikat diganti namanya bapak orang banyak, tapi dia tidak punya anak. Ini kan sesuatu yang kontras. Nama saya bapak orang banyak, tapi saya tidak punya anak. Tetapi yang luar biasa, Abraham ini bahkan di dalam usia lanjut, dia tetap percaya akan rencana Allah. Nah, jadi imannya ini justru lahir dari satu peristiwa yang konkret, ya, real sekali ini. Ya. Tidak ada tanda-tanda kepastian, tapi dia percaya bahwa Allah itu yang pasti. Bahkan nanti juga termasuk Abraham disuruh mengorbankan anaknya Ishak di Gunung Moria. Tentunya dia pertanyakan, ini anak perjanjian, masa saya harus mengorbankannya? Tapi kembali iman Abraham itu diuji. Nah, bukankah pengalaman-pengalaman Abraham yang diuji di dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan-harapan itu juga merupakan pengalaman-pengalaman yang juga terjadi dalam kehidupan kita, ya Pak Riman? Saya kira begitu ya Pak Yo ya. Dan para sahabat semua, dalam pengalaman kita sehari-hari sering kita menjumpai hal-hal yang kita rasa ini kok nggak mungkin, ya. Tapi setelah kita jalani, yang tidak mungkin itu kok bisa jadi mungkin, ya. Kita ada dalam situasi, kalau kata orang secara populer, percaya nggak percaya, ya. Tapi anehnya apa yang kita tidak percaya itu kok justru terjadi. Nah, pengalaman-pengalaman iman yang seperti ini menjadi satu pengalaman yang sangat-sangat otentik. Yang kemudian bisa membawa kita refleksi lebih jauh. Dengan berkaca pada pengalaman, experience dari seorang Abraham. Pengalaman iman yang sangat otentik. Pengalaman iman yang dari sana kita bisa memetik beberapa pelajaran berharga. Pak Yo, kalau dari saya, lewat pembacaan kita hari ini, kita bisa belajar dari seorang Abraham dalam pengalamannya, bahwa hidup kita itu yang pertama tidak ditentukan oleh kita ini memiliki apa. Tapi kita ini dimiliki oleh siapa. Ya. Bukan saya bisa berbuat apa. Tetapi bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Dan pengalaman Abraham mengingatkan kita, mengingatkan saya bahwa yang pertama, hidup ini bukan soal kita memiliki apa, tapi kita dimiliki oleh siapa, yakni Allah.
itu sendiri. Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Iman kepada Allah dalam Kristus. Itulah yang membuat hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Ya, saya kira apa yang katakan Pendeta Riman itu sangat baik ya. Jadi hidup kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita, atau lebih tepat hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Tetapi dalam realitanya kan seringkali tidak bisa begitu ya Pak Riman ya. Jadi kita akhirnya lebih banyak dimiliki oleh dunia. Ya, jadi bukan Tuhan yang memiliki kita, tetapi dunia yang memiliki kita. Yang menguasai, yang mengendalikan, ya, bahkan yang mempengaruhi cara berpikir kita, itu adalah dunia. Ya, dunia dalam hal ini adalah dalam segala manifestasinya, dalam bentuk segala kuasanya. Apakah itu nanti dalam bentuk namanya materialisme, ya, atau mungkin kita juga hedonistik, atau kita menjadi seorang yang sangat ya mengutamakan mamon begitu. Jadi inilah yang memiliki kita begitu. Nah, tetapi bagaimana supaya kita itu dimiliki oleh Allah gitu ya. Jadi sebenarnya Allah sudah memiliki kita, tapi kita kan mengambil keputusan kan saya ternyata tidak mau dimiliki oleh Allah gitu. Nah, tapi saya lihat dalam konteks kita, Abraham adalah orang yang membuka hatinya untuk dimiliki oleh Allah. Atau lebih tepat, Allah lah yang mengatur seluruh jalan hidupnya itu. Dan saya kira ini menarik bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang membenarkan kita karena iman itu adalah Allah yang menghadirkan sebagai seorang Bapa. Gitu. Jadi menghayati kembali makna bahwa kita adalah anak-anak dan Allah ini adalah Bapa. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang dalam hidup di tengah-tengah pandemi COVID ini menjadi fatherless. Ya, orang yang hidup seperti tanpa bapak gitu. Ya, jadi orang tanpa bapak adalah orang yang disebut apa? Yatim gitu ya. Dia kemudian kehilangan arah, kehilangan orientasi, kehilangan tujuan. Atau bisa juga karena bapak ini jauh, dia kemudian merasa dirinya ini tidak berharga. Nah, iman adalah mendatangkan sebuah perasaan yang konkret, yaitu bahwa kamu berharga. Nah, kalau kita merasa berharga di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan diri untuk dimiliki oleh siapapun selain Allah. Ini poin yang sangat menarik ya. Iman sebagai respon kita terhadap karunia Allah, itu kemudian membuat kita melihat kita berharga. Dan hidup ini berharga. Walaupun mungkin hari ini kita sedang dirundung masalah, kita masih berada dalam persoalan yang pelik, pandemi yang mendatangkan efek samping yang luar biasa complicated. Tapi karena iman itu membuat kita berharga, maka kita patut memperjuangkan hidup kita. Ya. Kita patut memperjuangkan kehidupan ini. Ya. Jangan sampai kita membiarkan diri kita menjadi hopeless begitu ya. Kita kehilangan harapan, kita kehilangan gairah, kita kehilangan semangat. Karena hidup ini menjadi berharga, maka kita perlu berkarya. Dan karena itu saya juga melihat bahwa ternyata iman ini menyediakan sebuah jalan perjuangan untuk transformasi ke arah yang lebih baik. Yang di situ kita semua mesti terlibat. Dan supaya kita bisa tiba pada sesuatu yang wow, ya. Anak sekarang, wow, Tuhan itu ternyata dahsyat luar biasa, kebaikannya itu luar biasa, maka mungkin kita perlu menjalani sebuah jalan yang eksistensial, jalan pengalaman yang otentik,
seperti seorang Abraham ya Pak Yo. Betul Pak Pendeta. Jadi kita itu oleh iman menjadi pribadi yang berharga. Tapi kita juga harus ingat, mengapa begitu berharganya sampai Kristus, anak Allah, memberikan nyawanya untuk kita. Jadi iman kepada Kristus itu bukan hanya berharga secara teoritis, tapi berharga karena sampai putra Allah, firman Allah Yesus Kristus itu menjadi manusia, lalu tujuan misinya utama adalah penebusan. Supaya kita itu dibebaskan dari belenggu kuasa dunia dengan darah yang begitu berharga. Nah, dua aspek berharga karena iman itu membuat kita berharga, lalu iman itu dilandaskan kepada peristiwa Allah, Yesus Kristus yang menebus itu, maka perasaan berharga inilah yang menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan pembaharuan apa yang disebut oleh Pendeta Hariman tadi, transformasi. Bukankah di dalam realita saya kalau membaca berita di media massa atau media sosial, kabar tentang orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal kalau kita teliti orang-orang yang melakukan bunuh diri ini dari sudut finansial jauh melampaui yang mungkin kebanyakan dari kita. Ada yang artis, ada yang aktor, ada seorang yang juga anak konglomerat. Ya. Jadi kita bertanya-tanya apa yang menjadi masalah. Dan saya kira letak masalahnya adalah orang merasa dirinya tidak berharga walaupun dikelilingi oleh barang-barang yang berharga. Nah, iman justru menawarkan itu, Pak. Satu solusi yang dia tidak bisa berikan, iman itulah yang membuat kita ini berharga karena kita dimiliki oleh yang adalah Bapa kita. Wow. Jadi itu semakin menegaskan untuk Bapak Ibu dan saya, untuk kita semua ya Pak Yo, bahwa bukan soal kita memiliki apa, tapi tentang kita ini dimiliki oleh siapa. Dimiliki oleh Allah dalam Kristus Yesus yang mau memberikan dirinya, ya, mencurahkan darahnya yang kudus untuk menyelamatkan kita, dan itulah karya agung Allah yang membuat hidup Anda dan saya, hidup kita semua menjadi hidup yang berharga. Dengan begitu Pak Yo, barangkali ada semacam closing statement yang Pak Yo bisa sampaikan kepada kita, bahwa iman yang dibenarkan oleh iman ini kemudian memberikan kepada kita poin penting apa untuk kita maknai dalam ketidakpastian hidup saat ini. Ya, saya melihat bahwa justru karena kita dibenarkan karena iman, dan kita pembenaran itu menghasilkan bahwa kita berharga di mata Tuhan, maka kita dimampukan untuk berkarya. Jadi orang berkarya yang berkualitas itu harus pertama-tama dia punya perasaan dirinya itu dicintai dan berharga. Nah, kalau dia dicintai dan berharga, maka dia akan dapat menghasilkan karya. Jadi iman tidak berhenti pada sekedar kepercayaan, tetapi dia berujung kepada sebuah tindakan. Seperti Kristus juga memberikan dirinya. Nah, apakah kita yang telah dibenarkan karena penebusan Kristus, dia yang memberikan nyawanya, apakah kita juga mau juga memberikan hidup kita? Biasanya kita akan merasa berharga kalau kita banyak memberi waktu, memberi tenaga, memberi pemikiran, ataupun memberi persembahan dari apa yang kita miliki. Satu ayat yang saya mohon izin Pak untuk dibacakan di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a, Allah berfirman demikian.
Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Ya. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, maka kita dibenarkan karena iman di dalam penebusan Kristus. Mari kita pelihara iman itu dengan kesetiaan. Itulah emunah. Ada iman dan kesetiaan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk melangkah dengan iman, melangkah dalam kasih karunia Tuhan untuk mengukir karya terbaik. Karena Anda dan saya, kita semua berharga, maka mari kita mengukir karya terbaik dan kita persembahkan itu sebagai cara merayakan hidup yang berharga yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Salam dari kami, Tuhan memberkati. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku,
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Para sahabat Maranatha dimanapun Anda berada, mari kita berpadu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan, Allah yang kami kenal dan kami muliakan dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami naikkan ungkapan syukur kami. Karena begitu besar kasih sayang Tuhan. Sehingga kami yang pantas mati, Tuhan berikan pengampunan dan kehidupan. Karya Roh Kudus menganugerahkan kami iman. Iman yang menyelamatkan. Kami sungguh bersyukur atas karya agung Tuhan Yesus Kristus yang mau berkorban bagi kami. Dalam ungkapan syukur kami juga memohon hikmat bijaksana dari Tuhan, supaya anugerah yang sudah kami dapatkan tidak kami sia-siakan. Sebaliknya kami dapat mengisi hidup kami dengan menunaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, maupun kami sebagai sebuah institusi atau persekutuan. Ya Tuhan kami, biarlah Engkau juga memberikan kepada kami keberanian percaya, supaya di masa-masa yang sulit seperti yang sedang kami alami sekarang, kami dapat terus melangkah seperti Abraham, melangkah mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Biarlah firman yang kami imani sebagai kebenaran yang diberikan dari Tuhan boleh terus kami hidupi, kami wujud nyatakan dalam tutur kata, juga di dalam perbuatan tingkah laku kami dalam hidup sehari-hari. Ya Allah, di masa-masa yang sulit ini, kami juga memohon campur tangan Tuhan dalam seluruh upaya penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dunia maupun oleh pemerintah bangsa kami di negara kami Indonesia. Kami memohon biarlah Engkau juga memberkati seluruh upaya yang dilakukan oleh para medis dalam merawat setiap orang yang sakit. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk para medis.
Dan Tuhan berkenan mengaruniakan kesembuhan untuk mereka yang masih berjuang dalam sakit. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, khususnya untuk para kekasih kami di Universitas Kristen Maranatha yang ada dalam kondisi sakit karena COVID atau karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan lawat dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Di kesempatan baik ini juga Allah, kami ingin berdoa bagi upaya-upaya peningkatan layanan pendidikan khususnya di bangsa kami. Upaya pengembangan pelayanan perguruan tinggi terkhusus di kampus kami, UK Maranatha. Biarlah Tuhan berkenan menolong para pimpinan kami yang ada di rektorat, Pak Rektor bersama dengan semua wakil rektor. Tuhan tambah-tambahkan hikmat bijaksana bagi mereka. Demikian juga dengan para pimpinan yang ada di semua fakultas. Juga di lembaga-lembaga, di badan-badan atau di uku-uku yang ada. Tuhan lengkapi kami dengan hikmat, dengan pengetahuan, dan tolong kami supaya kami mampu bersinergi, membawa Maranatha ke arah yang lebih baik seturut dengan visi, misi, dan tujuan yang Allah mandatkan untuk setiap kami. Berkati para dosen dalam seluruh upaya mereka memberikan pengajaran terbaik untuk mahasiswa-mahasiswi kami. Berkati mereka juga dalam karya-karya pengabdian bagi masyarakat. Juga dalam karya-karya penelitian untuk pengembangan ilmu. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mahasiswa-mahasiswi kami, Tuhan menolong dalam seluruh proses belajar mengajar yang masih akan kami lakukan secara online. Biarlah Tuhan terus memberikan ketekunan, berikan kepada mereka kecerdasan sehingga mereka terus berupaya mengembangkan potensi diri sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Karya terbaik, prestasi terbaik, biarlah dapat mereka ukir. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatan baik di mana kami boleh beribadah bersama di hari ini. Terima kasih untuk setiap orang yang boleh mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan Maranatha Family Fellowship ini. Dan Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti acara atau peribadatan ini. Biarlah iman kami semakin diteguhkan dan dengan iman itu kami terus berupaya mencari dan memberlakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga perubahan, transformasi, buah-buah yang baik boleh kami hasilkan. Dan kami persembahkan itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dibenarkan karena iman. Mari kita terus bergiat, mari iman kita menjadi iman yang progresif, iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri Maranatha Family Fellowship pada hari ini, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.
Saudara-saudara, para sahabat, para rekan, dan para dosen yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyambut berkat dari Tuhan. Untuk itu, mari kita rendahkan diri kita dan membuka hati agar Tuhan menyertai kita oleh iman kepada Kristus, kita dikuatkan dan diteguhkan. Sambutlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Maranatha Family Fellowship, Jumat 26 Februari 2021. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat depan secara online. Jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi agar Maranatha Family Fellowship semakin bertumbuh. Pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Badan Pelayanan Kerohanian dan Pendeta Universitas Kristen Maranatha mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa Jumat depan dan tetap menjaga kesehatan. Salam integrity, care, dan excellence.